Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Bapak, apa kabar semua? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Berarti anak-anak kami hadir semua ya? Hadir semua. Berarti tadi ada yang sakit satu orang. Mudah-mudahan adik kita yang sakit besok bisa mengikuti pembelajaran kita seperti biasa. Amin. Nah, anak-anak Bapak, pada hari ini kita akan belajar atau pertemuan kita pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5, profil pelajar rahmatan lil alamin atau PPRA. Tema gaya hidup berkelanjutan, topik pengelolaan sampah. Ya, berarti itu tema pembelajaran kita, yaitu masalah mengelola sampah. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang profil Pancasila atau P5, serta didik atau anak kami mampu menumbuh kembangkan kreativitas untuk menghasilkan karya yang bermanfaat melalui pembuatan tempat alat tulis dari botol bekas. Peserta didik atau anak kami dapat membuat tempat alat tulis dari botol bekas tersebut. Tadi itu tujuan pembelajaran. Selanjutnya target project peserta didik atau target anak-anak kami, mudah-mudahan anak-anak kami bisa mencapai dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama apa di situ? Yang pertama apa? Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong dan kreatif. Berarti ini target kita, target anak-anak kami. Kita menjelaskan tentang sampah, tentu ada pertanyaan, ya? Ada pertanyaan. Apa itu sampah? Ya, itu timbul di hati kita. Sampah itu apa? Ya, apa itu sampah? Maka jawabannya, sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia berupa material tertentu yang tidak lagi bisa dimanfaatkan sehingga harus dibuang dan dihancurkan. Berarti itu sampah. Dan sampah juga merupakan sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang bernilai. Berarti itu contohnya. Itu ada gambar, kan? Itu tidak ada nilainya, sudah dibuang. Sudah dibuang. Berarti itu sampah. Selanjutnya, tentu mempelajari tentang sampah ada jenisnya. Ada jenis tentang sampah. Ada jenis-jenis sampah. Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik. Sampah organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan, bersifat tidak tahan lama dan mudah membusuk, tapi mudah diuraikan dalam tanah. Berarti itu yang pertama. Selanjutnya, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari
bahan-bahan yang tidak mudah terurai, namun dapat didaur ulang menjadi produk baru. Ya, berarti itu sampah anorganik atau non organik, yaitu sampah yang berasal dari bahan yang tidak mudah terurai, namun dapat didaur ulang menjadi produk baru. Selanjutnya, contoh sampah organik. Nah, apa saja itu? Apa saja contohnya yang ada dalam? Contohnya sisa buah-buahan. Nah, bukan? Ada buah apa itu? Semangka. Apa lagi? Jagung itu. Apel, sayur-sayuran, jagung, kan? Ya, sisa sayuran. Nah, tuh, sisa sayuran. Ada tomat, kan? Ada tomat. Apa lagi? Ada bawang. Ya, apa lagi? Ya. Selanjutnya, contoh sampah organik yaitu nasi sisa atau sisa nasi. Selanjutnya, daun kering. Berarti dari gambar yang keempat ini, berarti inilah sampah organik. Mudah ditelan, mudah dicerna oleh tanah. Contohnya makanan, itu mudah. Berapa hari itu sudah hancur, sudah habis. Itu sampah. Apalagi sampah itu dibakar. Ya, itu akan dimakan oleh tanah. Berarti itu sampah organik. Ada lagi sampah non organik atau anorganik. Berarti itu apa saja gambarnya? Plastik. Berarti yang pertama botol bekas. Berarti itu yang disuruh bapak kemarin Anda membawanya, ya? Berarti ada yang sudah bawa? Bawa, ya. Berarti yang pertama di sini botol bekas. Ya. Botol bekas itu adalah contoh sampah organik. Selanjutnya kaleng. Nah, bisa jadi kaleng susu, kaleng Sprite, Coca-Cola dan sebagainya. Ya. Selanjutnya plastik kemasan. Ya, itu. Apa lagi? Solid, ya. Solid. Apa lagi? Daya. Ya, solid, daya. Plastik. Berarti itu nomor selanjutnya, nomor 4 itu plastik. Berarti yang 4 ini sangat susah dimakan oleh tanah, terserap oleh tanah. Ya. Berarti yang pertama botol bekas, kaleng, plastik kemasan, dan plastik. Selanjutnya, apa bahayanya? Apa bahaya sampah itu? Ya. Tadi sampah dibagi dua, sampah organik dan non organik. Berarti sampah itu banyak bahayanya. Bahaya sampah. Yang pertama, sampah yang dibuang secara sembarangan. Yang pertama, mencemarkan lingkungan. Mencemari lingkungan. Itu yang pertama, itu bahaya sampah. Berarti kalau kita tumpuk itu sampah, ya, kita tumpuk itu sampah. Yang pertama apa? Akan mencemari lingkungan. Nomor 2, mendatangkan bau tak sedap. Ya, mendatangkan bau tak sedap. Berarti baunya tak sedap. Kalau kita simpan dalam rumah, dalam ruangan, dalam kamar, itu bahayanya. Maka kamar itu akan berubah menjadi bau tak sedap. Atau bisa jadi bau busuk kalau sampai itu kita simpan di dalam rumah kita atau kamar kita. Berarti itu bahayanya, mendatangkan bau tidak sedap. Selanjutnya nomor 3, bahaya sampah. Nomor 3 itu kalau sampah itu dibuang sembarangan. Yang ketiga, merusak pemandangan. Jelas, ya, merusak pemandangan. Lihat itu gambarnya, ya. Lihat gambarnya. Bagaimana itu gambarnya? Enak kan dilihat? Tidak. Puas kan dilihat? Tidak. Berarti kalau kita lewat di kota,
di kampung, kalau sampah itu bertumpuk-tumpuk di tepi jalan, berarti pengendara kita itu berpuas, enak. Dengan sekali kita itu bawa alat untuk mengambil sampah itu, tapi kalau kita mana, ya, berarti itu bahayanya. Termasuk bahaya sampah kalau dibuang sembarangan itu dapat merusak pemandangan. Selanjutnya, kalau sampah itu ditaruh sembarangan, itu akan mendatangkan banjir. Akan mendatangkan banjir. Makanya kalau sampah ada di sungai, apalagi sampah itu banyak, kan tugas kita apa? Membersihkan. Kita bersihkan, kita buang. Jangan sampai itu sampah kita buang itu di air, bisa mendatangkan banjir. Selanjutnya menjadi sumber datangnya penyakit, ya, menjadi sumber datangnya penyakit. Kalau sampah itu kita buang bukan pada tempatnya. Apa termasuk penyakitnya? Bisa jadi penyakit demam berdarah atau pilek. Kenapa pilek? Karena baunya tidak sedap. Ya, karena baunya tidak sedap. Selanjutnya, setelah kita tadi mengetahui tentang pembagian sampah, sampah organik, sampah non-organik, maka tentu tugas kita, tugas Anda sebagai pelajar Pancasila, tentu Anda bertugas bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Ya? Bagaimana cara mengelola sampah? Berarti itu gambarnya. Berarti itu termasuk sampah non-organik. Ya? Itu sampah organik. Yang pertama apa itu gambarnya? Ini. Ini berarti ini kardus kan, ya? Kardus kotak intern, kotak Indomie. Berarti kalau itu kardus kotak, bisa jadi kita buat dengan apa itu? Menjadi tempat berbunga dia, ya, menjadi berbunga. Apalagi itu, ya. Selanjutnya, ini tempurung itu ya, batok ya, batok kelapa, tempurung, ya, takar. Berarti batok bisa kita jadikan untuk gelas, cangkir, alat untuk minum. Selanjutnya ini, berarti ini bunga itu diambil dari tempat wadah air atau aqua. Ya, berarti itu tadi cara untuk membuat sampah anorganik menjadi berguna bagi kita. Contohnya, kalau kita bisa membuat sampah anorganik, bisa menjadi tempat minum, contohnya jadi pot bunga, jadi bunga, atau hiasan-hiasan rumah. Nah, anak-anak Bapak, ya, anak-anak Bapak bertugas. Sekarang tugas anak-anak kami adalah mengelola sampah dari bahan bekas yang telah disuruh oleh Bapak Anda membawa. Ya, oke, berarti tempat sampah itu Anda membuat sebagai tempat untuk pulpen atau pensil. Silakan kita kasih waktu 7 menit untuk membuatnya dengan benar atau dengan bagus. Kita kasih waktu 7 menit. Silakan. Ya, pasang. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Dibuat yang bagus, sebagus mungkin, ya, sesuai dengan kreasi masing-masing. Apa namanya? Ya, olah dengan baik yang bagus.
Kalian bisa Oke. Siap semua? Oh, ini mulai ya? Harus tuh. Boleh berdua, berarti kamu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kepada rekan-rekan kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil karya kami. Hasil karya kami yang terbuat dari botol plastik bekas yang kami sulap menjadi gambar pulpen. Wow. Oke, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari 3 menjelaskan hasil kerja kami yang terbuat dari botol bekas, kertas bekas, dan kardus bekas, dan menjadi 4 pensil. Mana buktinya? Ada pesawatnya, ada rumputnya, pesawatnya, rumputnya juga. Oke, tepuk tangan. Wah, selamat. Ya, Ya. Ya. Silakan. Nah, kelompok 1. Gimana? Oke, silakan. Nah, oke, silakan. Ayo. Oke, Apa yang kalian buat tak nampak? tadi kelompok 1 sudah maju ke depan, kelompok 2 pengertian. Maka kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu sampah. Sampah itu ada sampah organik, ada sampah non organik. Kalau sampah itu kita jadikan untuk contohnya sebagai tempat alat tulis atau sebagai tempat pembuat, itu bisa bermanfaat bagi kita. Maka tugas anak-anak kami, kita jagalah diri kita dari sampah. Kita buang sampah itu ke tempatnya, jangan kita buang sampah dengan sembarangan. Barangkali itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.